Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Anin Dwi Susianti, IPS is Easy. Untuk semester genap ini yang Bu Anin bahas pertama adalah kelas 8, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kita langsung saja yaitu ke sub yang pertama, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Coba amati gambar di bawah ini, Nak. Nah, gambar di bawah ini masing-masing daerah itu memiliki keterbatasan dan keunggulan masing-masing. Lah, untuk memenuhi kebutuhannya mereka membutuhkan interaksi dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Oleh sebab itu di sini karena adanya keunggulan dan keterbatasan, maka muncullah adanya permintaan dan penawaran. Coba amati juga ini, yaitu merupakan peta khusus atau peta tematik yang menggambarkan di mana hasil bumi atau hasil tambang di negara-negara Indonesia ini sangat melimpah. Lah, dari sini ini keunggulan masing-masing daerah terlihat dan keterbatasan masing-masing daerah juga terlihat. Dari sini untuk saling melengkapi maka adanya permintaan dan penawaran dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia itu. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia yang mengakibat munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia serta munculnya permintaan negara lain atas produknya Indonesia. Kita bahas dari sub 1 muncul permintaan dan penawaran, maka muncullah pelaku ekonomi. Nah, ini ada di sub yang kedua, di bagian 2, yaitu pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Nah, pelaku kegiatan ekonomi itu ada 3 sektor sama 4 sektor. Kalau 3 sektor itu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, sama rumah tangga negara atau rumah tangga government. Itu yang 3 pelaku. Tapi kalau melibatkan sama luar negeri berarti itu sudah 4 pelaku ekonomi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mulai peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Itu meliputi yang pertama perannya sebagai konsumen atau pemakai barang dan jasa. Di sini kalau sebagai konsumen berarti sebagai konsumen seseorang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Contohnya yaitu dengan membeli makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian peran yang kedua sebagai penyedia barang, penyedia faktor produksi. Penyedia faktor-faktor produksi ini meliputi ada faktor alam. Faktor alam itu yang disediakan sama rumah tangga konsumen itu misalnya yaitu menyewakan lahan atau tanah kepada rumah tangga produsen. Atau rumah tangga konsumen juga dapat menawarkan bahan baku atau bahan mentah kepada rumah tangga produsen untuk diproduksi. Kemudian kalau faktor modal itu bisa berupa modal barang dan modal uang. Nah, kemudian apa sih peran rumah tangga konsumen? Bagaimana sih peran rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi modal itu? Nah, ditunjukkan dengan menabung di bank. Jadi rumah tangga konsumen itu masyarakat yang menabung di bank. Kemudian tabungan di bank itu disalurkan sebagai modal kepada rumah tangga produsen dalam bentuk kredit. Kemudian kalau faktor produksi tenaga kerja, di sini berarti masyarakat atau rumah tangga konsumen itu sebagai pegawai atau karyawan di rumah tangga produsen. Kemudian faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan di sini
seseorang yang memiliki atau yang menggunakan daya kreatif dan inovatifnya untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, di sini ada gambar yaitu tanah ini milik saya misal. Nah, ini salah satunya rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi karena dia memiliki tanah. Akhirnya dibeli oleh rumah tangga produsen tadi, faktor produksi alam tadi ya. Nah, next 3. Membayar pajak kepada pemerintah. Bisa berupa pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak penghasilan. Next berikutnya, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen yang biasa disebut atau kita singkat dengan RTP. Yang pertama perannya adalah produsen atau penghasil barang dan jasa. Jadi di sini produsen itu sebagai penghasil, menambah nilai guna suatu barang. Contoh misalnya perusahaan sepatu, sudah pasti dia menghasilkan sepatu. Usaha tenun yang menghasilkan kain lurik dan seterusnya. Kemudian pengguna faktor produksi yang sudah disediakan sama rumah tangga konsumen tadi berupa apa saja tadi, tanah digunakan sama produsen, kemudian bahan mentahnya membeli dari konsumen, kemudian selain bahan mentah tenaga kerjanya, kemudian kewirausahaannya. Nah, itu semuanya disediakan oleh konsumen. Lah, apakah ada balas jasanya? Sudah pasti, rumah tangga konsumen pasti mendapatkan balas jasa, yaitu bisa berupa sewa dari tanah, kemudian gaji dari tenaga kerjanya, kemudian bunga atas modalnya dan seterusnya. Kemudian sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan ini, kira-kira bagaimana sih peran rumah tangga produsen sebagai agen pembangunan ini? Lah, berkaitan dengan peran tersebut, rumah tangga produsen itu menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan pembangunan nasional. Melalui kegiatan produksi, rumah tangga produsen dapat meningkatkan kesejahteraan bagi karyawannya. Misalnya dengan memberikan upah di atas minimum regional, menjamin keselamatan tenaga kerja, memberikan jaminan hari tua dan seterusnya. Kemudian sebagai distributor, ketika sudah diproduksi menghasilkan barang dan jasa otomatis disalurkan kepada konsumen. Kemudian yang keempat, peran keempat yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Dari mana ya? Dari sektor pajak yang harus dibayar oleh rumah tangga produsen, yaitu tentang pajak badan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, ini contoh merupakan gambar memproduksi sepatu sebagai produsen. Kemudian contoh berikutnya yaitu sebagai distributornya ya, menjual. Kemudian yang ketiga sama yaitu menghasilkan barang. Kemudian peran rumah tangga pemerintah sekarang sebagai regulator atau pengatur kegiatan ekonomi. Nah, sebagai regulator atau pengatur kegiatan ekonomi, kira-kira kebijakan apa yang diberikan oleh pemerintah itu? Misal menjaga stabilitas tingkat harga, kemudian menyediakan berbagai kebutuhan pokok, menyediakan sarana dan prasarana publik dan seterusnya. Kemudian rumah tangga pemerintah atau government itu juga bisa sebagai konsumen. Peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen antara lain itu dengan pengadaan seragam dinas bagi aparatur sipil negara atau ASN, penggunaan transportasi untuk perjalanan dinas, serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian selain itu, rumah tangga pemerintah juga berperan sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang atau jasa yang perusahaannya itu dikelola oleh negara. Misalkan yaitu
PT PLN menghasilkan listrik, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Kereta Api, dan seterusnya. Yang keempat, selain sebagai regulator, konsumen produsen juga sebagai distributor, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kalau kita lihat peran yang keempat, pemerintah sebagai distributor, kita langsung teringat yaitu pada Bulog yang bertugas untuk menyalurkan beras dari pemerintah kepada masyarakatnya. Nah, kalau contoh di bawah ini itu sebagai produsen ya. Produsen di bidang jasa. Kemudian di sini juga produsen, yaitu menghasilkan aliran listrik. Peran masyarakat luar negeri sekarang, Nak. Sebagai konsumen, berarti menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang ketika masyarakat luar negeri itu melakukan impor barang dari Indonesia. Kemudian sebagai produsen, ketika mereka menghasilkan barang dan dijual kepada negara Indonesia. Yang ketiga sebagai investor, yaitu membeli saham, mendirikan usaha, dan seterusnya di negara Indonesia. Yang keempat, pelaku pertukaran tenaga kerja, di mana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian yang kelima, pemberi pinjaman luar negeri untuk menambah modal. Yang keenam, pemberi bantuan luar negeri ketika suatu negara itu mendapatkan bencana. Lah, dari keempat pelaku itu bisa digambarkan oleh grafik circular flow ini. Kalau di sini itu ada 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga government, sama rumah tangga konsumen. Untuk circular flow ini insya Allah akan dibahas Bu Anin detail dari gambarnya ini maksudnya apa. Karena dari melihat gambar ini insya Allah kita bisa tahu peran dari masing-masing peran dari rumah tangga produsen, government, konsumen, sama luar negeri. Nah, cukup sekian dari Bu Anin. Terima kasih sudah menyaksikan video Bu Anin. Semoga bermanfaat. Sederhana sekali. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.